semuanya, kembali lagi dengan saya Luna. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi Superlab 1 Cisco CCNA. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya sudah mendownload file Superlab 1-nya. Kalau teman-teman belum download, saya sudah melampirkan file Superlab 1 di deskripsi. Teman-teman bisa langsung klik saja kemudian download. Kita buka Superlab 1-nya. Jika kalian sudah buka Superlab 1-nya, maka akan langsung diarahkan ke sini. Teman-teman klik yang dock ini. Di sini sudah ada topik dan instruction-nya. Ini adalah Superlab yang akan kita kerjakan dan di sini juga sudah ada step by step-nya. Dan di sini ada 8 part. Oke, langsung saja kita kerjakan yang part satunya, yaitu basic configuration. Yang pertama, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian yang kedua, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Untuk passwordnya harus sesuai yang di instruksinya. Oke, langsung saja kita konfigurasi hostname-nya. Kita mulai dari switch ini. Kita enak, kemudian conte, kemudian hostname. Untuk hostname-nya kita samakan dengan yang ini, switch 4. Kita enter. Kemudian kita konfigurasi enable secret-nya. Kita singkat enable secret SID. Kita enter. Kalian bisa lihat complexion-nya itu sudah bertambah jadi 3%. Oke, kita lanjut di switch multilayer. Kita enable conte, kemudian hostname. Kita singkat PS2. Kemudian enable secret. Lanjut kita ke router. Hostname-nya 2. Kemudian enable secret SID. Kemudian kita di sini multi layer switch. Conte, hostname 1. Kemudian enable secret SID. Kita lanjut di switch sebelah sini. Lanjut di switch sebelahnya. Sekarang di routernya, tadi router 1. Kemudian conte, hostname RTR 1, kemudian enable secret SID. Sekarang di router 3-nya, conte, host, router 3, secret SID. Kemudian di sini di switch
sini kita sudah melakukan yang part 1 yaitu basic configuration. Sekarang kita lanjut di part 2 di mana nantinya kita konfigurasi VLAN dan trunking pada multi-layer switch 2 dan switch 4. Kita bacakan dulu instruksinya. Yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nama VLAN-nya itu yang ini teman-teman. Ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kemudian yang kedua, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Yang ketiga, konfigurasi SPI dan DHCP server. Kita fokus yang dua ini dulu, membuat VLAN dan konfigurasi port face di switch multilayer 2 dan switch 4. Kita ke switch 4 yang ini. Yang pertama kita akan membuat VLAN-nya dulu. Pertama VLAN 10. Kemudian nama VLAN 10, terus VLAN 20, nama VLAN 20, terus VLAN 30 nya 30. Sekarang kita masukkan interface-nya, kita exit dulu, kemudian enter range FA0 slash. Untuk VLAN 10 itu interface-nya 2 dan 3, kemudian VLAN 20 4 5, VLAN 30 6 sampai 7. Kita mulai dari VLAN 10 dulu yaitu 2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, di sini masih orange, kita konfigurasi port face-nya. Perintahnya itu spanning tree port face. Kita enter. Sekarang yang VLAN 20-nya kita exit dulu. Kemudian di enter range FA0 slash 4 sampai 5. Kita enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kemudian spanning tree port face kita singkat SPA PO. Ini sama saja dengan spanning tree port face. Kita enter. Kita exit, lanjut VLAN 30 nya. Enter range FA0 slash 6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian SPA spanning tree port face. Enter. Sekarang kita lakukan yang sama di multi layer switch 2. Yang ini. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 10. Nama VLAN 10. Kemudian yang 20, terus yang 30 nya, tapi teman-teman di multilayer 2 ini kita nggak ada interface yang terhubung ke VLAN 20, tapi kenapa di sini kita tetap tambahkan? Nah, karena nanti kita akan konfigurasi DHCP. Oke, langsung saja kita exit, enter FA0 slash 2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita spanning tree port face. Kita langsung VLAN 30. Exit, enter range FA0 slash 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian spanning tree port face. Kita enter. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita akan menerangkan untuk FA0/1 ini. Kita ke switch 4. Kita exit dulu. Kemudian di enter FA0/1.
1. Switch port mode terang, enter. Kemudian switch port terang allow VLAN 10 sampai 30, kita enter. Sekarang kita akan terang dari switch multi layer. Kita exit int eva 0/1. Nah, karena ini di multi layer, jadi switch port terang encapsulation .1q, kita enter. Kemudian baru switch port mode terang. Oke teman-teman, kita sudah selesai konfigurasi yang 2 poin ini. Sekarang kita konfigurasi yang poin 3 ini, yaitu konfigurasi SPI dan DHCP server pada multilayer 2 untuk semua VLAN. Kemudian CDNA server dengan IP 192.168.90.2. Oke, langsung saja. Sebelum konfigurasi, kita harus memasang IP untuk setiap VLAN-nya. Oke, langsung saja kita buka multilayer 2-nya. Kita exit dulu. Kemudian di int VLAN 10. Kemudian IP address. Untuk VLAN-nya itu ini teman-teman. 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.0. Kita enter, kemudian exit int VLAN 20, exit, kemudian IP address-nya 192.168.20.1. Kita exit, kemudian di VLAN 30-nya IP address 192.168.30.1.255.0. Lanjut, kita akan konfigurasi DHCP pada setiap VLAN-nya. Kita exit. Perintahnya IP DHCP role, kemudian VLAN 10. Kita enter. Kemudian net 192.168.10.0. Subnet masknya 255.0. Kita enter. Kemudian default routernya 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya 192.168.90.2, yaitu IP yang ini. Kita enter. Kita exit, lanjut yang VLAN 20 nya. IP DHCP pool yang VLAN 20. Kemudian networknya kita ganti dengan 20. Enter. Kemudian default routernya ganti dengan 20. DNS nya kita sama. Kita enter, exit, lanjut yang VLAN 30 nya. Kemudian networknya default router, kemudian DNS server. Kita coba klik check result, kemudian assessment. Kita cari yang multi layer 2.
Kita di sini disuruh untuk exclude address. Nah, maksudnya dia akan mengecualikan untuk DHCP IP-nya nggak boleh memakai IP ini. Oke, langsung saja kita ke multilayer 2-nya. Kita exit dulu. Perintahnya IP DHCP exclude address. Kemudian masukkan IP yang dikecualikan. 6810.1. Enter. Kemudian yang 20-nya 30. Kita coba tes DHCP-nya di VLAN 10, 20, dan 30. Kita pergi ke PC-nya, kita coba di PC ini. Desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini sudah sukses IP-nya 10.2. Kemudian di VLAN 20. Nah, di sini juga sudah sukses. Kita coba di VLAN 30-nya. Di sini juga sudah sukses. Kita lanjut di part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada multilayer 1 dan switch 1 dan switch 2. Kita ke switch 1. Kita enak. Kemudian SID, konten. Kemudian kita akan membuat VLAN 40, 50, 60. Pertama kita VLAN 40. Kemudian name VLAN 40. Kemudian kita buat VLAN 50-nya. 50. Name VLAN 50. Kemudian 60. VLAN 60. Seperti tadi, kita juga konfigurasi port face-nya pada interface yang terhubung ke VLAN-nya. Kita exit. Kita INT range FA 0/ untuk VLAN 40 itu interface-nya 2 sampai 4. VLAN 50 interface-nya 5 sampai 6. VLAN 60 itu 7 sampai 8. Oke, kita langsung saja. Kita 2 sampai 4. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Kemudian spanning tree port face. Kita exit. Kemudian untuk VLAN 50 FA 0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Kemudian spanning tree port face. Kita exit lagi. Terakhir untuk VLAN 60 INT range FA 0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, spanning tree port face. Kemudian kita akan menerangkan FA 0/1. Kita exit. INT FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang, allow VLAN 40 sampai 60. Kita enter. Kita lanjut di switch 2-nya. SID, konten. Di switch 2 kita hanya membuat VLAN 60 dan 70. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 60. VLAN
kemudian VLAN 70 kemudian kita masukkan interface-nya, kita exit dulu. Untuk interface-nya VLAN 60 itu 2 sampai 3 dan VLAN 70 itu 4 sampai 6. int range fa0/2 sampai 3 switch port mode akses VLAN 60, kemudian spanning tree port face. Kita exit, kita bikin yang kemudian yang VLAN 70 4 sampai 6 switch port mode akses VLAN 70, kemudian spanning tree port face. Kemudian kita akan terangkan untuk interface ini fa0/1. Kita exit int fa0/1 switch port mode terang allow VLAN 60 sampai 70. Kita enter. Kita lanjut untuk multilayer 1. Di sini kita enak SID const. Di sini kita akan membuat VLAN 40 sampai 70. Kita VLAN 40 VLAN 40. Mungkin di sini saya akan percepat. Selanjutnya kita akan memasang IP pada VLAN-nya. Di sini terdapat detail IP address untuk setiap VLAN. Multilayer switch 1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Oke, langsung saja kita exit dulu. Kita int VLAN 40. Kita enter, kemudian masukkan IP-nya, IP address 192.168.40.1, kemudian subnet masknya 255.0. Kita exit. Salah. Kita exit. Lanjut untuk VLAN 50. Kita ganti 50. Kita enter. Kemudian IP-nya kita ganti dengan 50. Kita exit. int VLAN 60. IP-nya di sini sudah selesai untuk memasang IP-nya. Terus kita akan terangkan juga dari multilayer 1 ke switch 1 dan switch 2. Kita exit. Kita int range fa0/1 sampai 2. Kita switch port terang encapsulation .1q, kemudian baru switch port mode terang. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi DHCP-nya. Kita exit. IP DHCP pool VLAN 40. Kita network 192.168.40.0, kemudian 255.0. Kita enter, kemudian default routernya 192.168.40.1, kemudian DNS servernya 192.168.90.2. Kita enter, kemudian exit.
untuk VLAN 50. Kita coba IP DHCP di VLAN 40, 50, 60, dan 70. Kita buka PC-nya, kita dari PC ini, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, ini sudah sukses teman-teman. Kita coba di VLAN 50-nya. Ini juga sukses. Kemudian kita coba di VLAN 60. Kita DHCP. Ini juga sukses. Terakhir di VLAN 70. Dan ini juga sukses. Kita sudah berhasil konfigurasi DHCP pada multi layer switch 1 dan di sini kliennya juga sudah mendapatkan IP-nya. Oke teman-teman, kita lanjut yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Oke, langsung saja kita ke switch 3. SID kontek. Di sini kita akan membuat VLAN 80 dan 90. Kita buat VLAN-nya dulu. Yang pertama VLAN 80, name VLAN 80, enter. Kemudian VLAN 90, namanya VLAN 90. Kita exit. Kemudian kita akan memasukkan interface-nya. Di VLAN 80 interface-nya 0/1 sampai 3. Kemudian VLAN 90-nya itu 0/4 sampai 5. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat VLAN 80 dulu. NT range FA 0/1 sampai 3. Switch port mode akses, switch port VLAN 80. Kemudian spanning tree port face. Exit. Kemudian yang VLAN 90 di enter range FA 0/4 sampai 5. Enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 90, spanning tree port face. Kemudian kita akan menerangkan untuk FA 0/6. Kita exit dulu, kemudian INT FA 0/6. Kita enter. Switch port mode terang, kemudian switch port terang allow 80 sampai 90. Kita enter. Oke, di sini ada yang kurang teman-teman. Di sini kurang VLAN-nya. Konfigurasi di switch sudah, lanjut kita konfigurasi di routernya. Kita buka router 3-nya. CLI SID kontek. Karena ini di router, kita akan konfigurasi sub interface-nya. Di sini interface-nya itu gig 0/1. Di INT gig 0/1. Kita enter, kemudian kita no shutdown. Oke, salah. Oke, langsung saja kita buat sub interface-nya untuk VLAN 80 dan 90. INT gig 0/1.80. Kita enter. Kemudian encapsulation
192.168.q80, enter. Kemudian IP address 192.168.80.1, kemudian 255.0, kita enter, kita exit. Kemudian untuk VLAN 90 nya kemudian encapsulation 90, IP addressnya kita ganti jadi 90, kita enter. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server. Tapi di sini untuk setting DHCP server pada router 3 itu hanya untuk VLAN 80 saja. Oke, langsung saja kita exit. IP DHCP VLAN 80, kita enter. Kemudian networknya 192.168.80.0, kemudian subnet masknya 255.0, kemudian default router 192.168.80.1, kita enter. Kemudian DNS servernya 192.168.90.2, kita enter. Setelah itu kita akan excludekan atau mengecualikan. Oke, kita exit dulu. Kemudian IP DHCP exclude address. Kemudian kita masukkan IP yang dikecualikan 192.168.80.1, kita enter. Kita coba cek IP DHCP di VLAN 80. Kita coba di sini. Kita klik DHCP. Oke, di sini sudah sukses, teman-teman. Kita lanjut di poin 4, yaitu lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Kita akan pasang IP untuk servernya. Kita mulai dari server 1. Kita ke desktop, IP configuration 192.168.90.2, subnet masknya, kemudian gateway-nya 192.168.90.1. Untuk DNS servernya juga diisi 192.168.90.2. Untuk DNS servernya kita samakan dengan yang ini. Oke, ini sudah. Kita lanjut di server 2 nya. Kita desktop, IP configuration 192.168.90.3, kemudian gateway-nya 192.168.90.1, DNS servernya 192.168.90.2. Oke, ini sudah. Di server 1 dan 2 kita sudah pasang IP. Sekarang kita lakukan konektivitas, misal dari VLAN 80 ke server 1. Nah, di sini sudah sukses, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut di part 5, yaitu konfigurasi IP address point to point. Oke, di sini yang pertama itu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Kemudian yang kedua, lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di display ini sudah disediakan IP-nya, yaitu yang ini itu IP-nya. Kita mulai dari router 3, itu IP-nya 10.6. Oke, kita buka routernya. Kita int kit 0/0. Kita enter, kemudian IP address 10.10.10.6, kemudian subnet masknya 255. Nah, di sini /30, jadi 255.252. Enter, kemudian shutdown. Kita lanjut di router sini, router 1.
SID kontak, kita perkecil dulu. Untuk di router 1 itu ada 2 IP, yaitu untuk interface gig 0/1 10.5, kemudian gig 0/0 itu 10.1. Oke, langsung saja. INT gig 0/1 IP address 10.10.10.5, kemudian 255.252 karena /30. Kita enter, kemudian no shutdown, exit, lanjut untuk IP yang kedua, INT gig 0/0 IP address 10.10.1 subnet masknya .252, enter, kita no sh. Oke, di router 1 sudah, sekarang di router 2. Di router 2 ini ada 3 jalur, teman-teman. Oke, langsung saja. Kita enak, kemudian SID kontak. Pertama INT gig 0/0 IP address 10.10.10.9 subnet masknya 255.252, no shutdown, kita exit, lanjut INT gig 0/1 IP address 10.10.10.2 255.252, no shutdown. Oh my god, tipe teman-teman. Kita exit, kemudian yang jalur yang ketiga INT gig 0/2 IP address 10.10.10.13 subnet masknya .252, kemudian no shutdown. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Di router sudah, sekarang kita konfigurasi di multi-layer. Sekarang kita konfigurasi di multi-layer switch. Kita mulai dari multi-layer sini. CLI, enak, SID, kontak. Kita kecilkan dulu. Di sini interface-nya itu FA0/3. INT FA0/3, kita enter, kemudian kita no SW, kita enter, kemudian baru kita masukkan IP address-nya 10.10.10.14, subnet masknya 255.252. Kita enter, kemudian no shutdown. Oke, di multi-layer 1 sudah, sekarang di multi-layer 2. Enak, SID kontak INT FA0/6, no switch port, kemudian IP address 10.10.10.10, kemudian subnet masknya 255.0, kita baru no shutdown. Oke, ini sudah, teman-teman. Kita lanjut di part 6, yaitu konfigurasi dynamic routingnya. Di sini kita disuruh konfigurasi menggunakan OSPF pada semua router. Kita mulai dari router 3. Nah, SID kontak, kemudian router OSPF kita menggunakan 1 router. Baru kita promosikan networknya. Di router 3 itu ada 10.5 dan 10.6. Di sini kita pakai networknya itu 10.4 karena di sini ada range 10.5 dan .6. Jadi networknya itu pasti 10.4. Kalau IP broadcastnya itu pasti 10.7.
Oke, langsung saja kita buka ininya, kemudian kita network 10.10.10.4 yang mencakup network dari 10.5 dan 10.6. Terus kita masukkan wildcardnya 0.0. Karena ini slash 30, jadi wildcardnya itu titik 3. Kemudian area 0, kita enter. Kemudian kita promosikan untuk VLAN 80 dan 90. Kita network 192.168.80.0, kemudian wildcardnya titik 255, area 0. Kemudian untuk VLAN 90 nya enter. Sekarang kita lanjut di router 1. Kita enak SID connect, kemudian router OSPF 1. Di router 1 dia mencangkup bagian sini. Oke, langsung saja network 10.10.4, kemudian wildcardnya titik 3, area 0, kemudian network 10.10.10.0. Ini untuk arah sini. Kita tuliskan wildcardnya 3, area 0. Kita enter. Kita lanjut di router 2. Nah, di router 2 ini ada 3 jalur, yaitu ke sini, sini, dan ke sini. Oke, langsung saja. Kita enak SID connect. Kita router OSPF 1, kemudian networknya 10.10.10.0, wildcardnya titik 3, area 0, kemudian network 10.10.12, wildcardnya titik 3, area 0. Karena kita arah sini multi layer 1, kemudian net 10.10.10.8, wildcardnya titik 3, kemudian area 0. Untuk arah yang sini multi layer 2. Sekarang kita konfigurasi OSPF di multi layer switchnya. Kita mulai dari switch 1. Kita enak SID connect. Nah, untuk konfigurasinya itu kita nggak langsung router OSPF, tapi kita IP routing dulu, bentar, kemudian baru router OSPF 1. Di sini ada 3 arah teman-teman, yaitu arah sini, sini, dan sini. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita network 10.10.10.12, kemudian wildcardnya titik 3, area 0. Kita enter. Kemudian kita advertise network dari VLAN 40, 50, 60, dan 70. Oke, kita net 192.168.40.0, wildcardnya titik 255 karena slash 24, kemudian areanya 0. Kemudian untuk VLAN 50 nya VLAN 60, kemudian terakhir VLAN 70. Lanjut sekarang di multi layer switch 2 nya. Kita enak SID connect.
Ini juga sama seperti yang di router 2, karena ini mencangkup 10.10 dan 10.9. Kita akan advertise network yang titik 8. Oke, langsung saja. Kita IP routing, baru router OSPF 1, kemudian network 10.10.10.8, wildcardnya titik 3, area 0. Seperti tadi, kita akan mengadvertise network dari VLAN 10, 20, dan 30. Kita network 192.168.10.0, wildcardnya titik 255, area 0. Kemudian untuk VLAN 20, VLAN 30. Oke, sekarang kita coba cek di router 1. Kita buka router satunya. Kemudian do show IP OSPF neighbor. Di sini sudah ada 10.13 dan yang lainnya. Atau kita coba do show IP route. Di sini sudah ada OSPF-nya, yaitu yang ini. Kita coba ping dari VLAN 10 ke VLAN 60. Kita coba dari sini terus ke sini. Nah, di sini sudah successful. Selanjutnya kita ke part 7, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Di sini konfigurasi DNS di server 1 buat record dan buat name, kemudian web server di server 2. Oke, langsung saja kita buka server satunya. Kita ke service, kemudian DNS, kita on kan, kemudian kita buat recordnya. Untuk type-nya yang record, kemudian untuk name-nya sekolah.id. Untuk address-nya 192.168.90.3. Kita add. Setelah itu kita buat yang cname. Untuk tipenya kita yang cname, name-nya www.academy.sekolahan.id. Kemudian hostname-nya sekolahan.id. Kita add. Kita sudah konfigurasi DNS-nya. Sekarang di server 2 kita konfigurasi web servernya. Kita buka server 2-nya. Kita ke service, kemudian HTTP. Pastikan on semua. Kita coba ke index HTML. Kita klik edit. Nah, di sini kita disuruh ganti welcome to Academy Sekolahan ID. Ini kita ganti saja yang welcome to Cisco packet tracer-nya. Kita ganti dengan welcome to Academy Sekolahan ID. Kita save, kemudian yes. Kita cek di VLAN 80, desktop, kita pergi ke CMD. Kita akan cek DNS-nya. DNS itu untuk mengganti nama, biar kita bisa ping menggunakan nama tanpa IP. Kita ping sekolah.id. Kita enter. Di sini sudah reply, artinya kita sudah berhasil konfigurasi DNS-nya. Sekarang kita akan coba cek konfigurasi web server kita yang tadi. Misalnya kita pakai VLAN 60. Kita ke desktop, kemudian web browser. Di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.id. Kita klik go. Maka di sini sudah keluar welcome to Academy Sekolahan ID. Terakhir part 8, yaitu konfigurasi access list. Di mana konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server.
Di sini kita disuruh menggunakan access listnya itu 101. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita ke router 3. Kita enak SID kontak. Kemudian perintahnya access list 101 deny IP. Kemudian masukkan IP dari VLAN 10 92.168.10.0. Kemudian masukkan wildcardnya .255. Kemudian kita masukkan IP tujuannya. Karena di sini tujuannya di server, jadi kita menggunakan IP dari VLAN 90 192.168.90. Kita geser dulu .0. Kemudian wildcardnya .255. Kita enter. Untuk VLAN 10 sudah selesai, sekarang di VLAN 60. Kita tinggal tanda panah ke atas, kemudian kita ganti menjadi 60. Kita enter. Setelah itu kita akan mengizinkan untuk semuanya. Caranya itu access list 101 permit ani. Oke, di sini kurang IP. Tambahkan IP, kita enter. Kemudian kita tuliskan di mana in dan outnya. Kita int gig 0 1, kemudian titik 90, kemudian IP access group 101 out. Kita enter. Sekarang kita coba kirim paket dari VLAN 60 ke server. Nah, di sini pasti akan violet. Kita coba lagi dari VLAN 10 ke server. Di sini juga sudah violet. Nah, di sini kompleksnya itu masih 98%. Kita coba cek. Ternyata di multi layer 1 kita belum mengexclude address yang ini. Kita langsung saja buka multi layer satunya. Kita enak perintahnya IP DHCP excluded address. Kemudian kita masukkan IP-nya 840.1. Kita enter. Kemudian IP yang 50 enter 60, terakhir yang 70. Oke, di sini kompleksnya itu sudah 100% teman-teman. Kalau punya kalian kompleksnya belum lengkap, teman-teman bisa lihat di sini apa saja yang belum tercentang. Kita ke overall. Di sini sudah ada tulisan congratulations, dimana di sini semua itemnya itu sudah tercentang. Oke teman-teman, kira-kira begitu saja untuk belajar dari Superlab 1 untuk pertama kalinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Superlab 2. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.